Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran PPKN. Untuk kali ini kita akan belajar tentang periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah demokrasi era pemerintahan revolusi kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai 1949, kemudian demokrasi liberal, yang ketiga kemudian ada demokrasi terpimpin, kemudian ada demokrasi Pancasila, dan demokrasi di era reformasi. Nah, pada era pemerintahan revolusi kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949, nah pelaksanaan demokrasi itu baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Nah, adapun elemen-elemen lain yang tentang demokrasi itu belum sepenuhnya terwujud karena pemerintahan harus memusatkan seluruh tenaganya bersama-sama dengan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara. Kemudian pada masa demokrasi liberal atau tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 59, ini demokrasi dilaksanakan setelah dikeluarkannya maklumat pemerintah pada tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan dari presidensil menjadi parlementer. Nah, dalam sistem ini presiden menjabat sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya itu dipimpin oleh seorang perdana menteri. Nah, perdana menteri dan menteri bertanggung jawab kepada parlemen atau dewan. Namun demikian, praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal karena yang pertama, dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik, ya. Kemudian landasan sosial ekonomi yang masih lemah. Kemudian ada juga tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Kemudian ada persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno pada saat itu dengan kalangan Angkatan Darat yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan. Oke, kemudian periode selanjutnya adalah demokrasi terpimpin yang dimulai tanggal 5 Juli 1959 sampai 1965. Nah, demokrasi terpimpin ini dimulai saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang pertama menetapkan pembubaran konstituante, kemudian yang kedua menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali dan tidak berlaku lagi Undang-Undang Dasar sementaranya. Kemudian pembentukan MPRS yang terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan daerah dan golongan-golongan serta membentuk Dewan Pertimbangan Agung sementara yang diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, meskipun konsepsi presiden itu bertujuan untuk menyatukan semua kekuatan politik yang ada dan menciptakan stabilitas politik nasional, tetapi pada prakteknya Presiden Soekarno kemudian berusaha menciptakan sebuah sistem kediktatoran yang diatasnamakan demokrasi terpimpin. Nah, menurut Miriam Budiarjo, ciri-ciri dari era demokrasi terpimpin adalah yang pertama, adanya dominasi presiden yang menguat. Yang kedua, berkembangnya pengaruh komunisme. Dan yang ketiga, masuknya militer sebagai unsur sosial politik. Nah, penyelewengan pada konstitusi dan demokrasi di era demokrasi terpimpin ini, satu, itu mengangkat Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Kemudian yang kedua, Presiden membubarkan DPR dan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Kemudian yang ketiga, Presiden membentuk MPRS. Padahal seharusnya MPRS dipilih melalui pemilu, ya.
Kemudian yang keempat itu lembaga-lembaga negara mempunyai inti nasionalisme, agama, dan komunis yang biasa kita sebut dengan Nasakom. Kemudian yang kelima, terjadinya peristiwa G30 SPKI. Nah, periode selanjutnya adalah demokrasi Pancasila, yaitu mulai tahun 1966 sampai 1998. Nah, era demokrasi Pancasila diawali dengan suatu peristiwa sejarah yang sangat kelam bagi Indonesia, yaitu G30 SPKI, ya, gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Nah, karena peristiwa tersebut, rezim Orde Lama akhirnya tumbang dan Indonesia digantikan oleh sebuah rezim baru yang disebut dengan Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. Nah, pada masa Orde Baru, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi landasan formal yang berlaku di Indonesia. Jadi dengan slogan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Sehingga pada periode ini disebut dengan demokrasi Pancasila. Nah, pada masa demokrasi Pancasila itu menunjukkan keberhasilan dalam politik. Nah, hal ini dibuktikan dengan keberhasilan penyelenggaraan pemilu, ya, yang secara teratur dari mulai tahun 71, 77, 82, 87, 92, dan 97. Nah, adanya pemilu yang teratur merupakan tekad awal Orde Baru untuk membangun kembali demokrasi di Indonesia. Demokrasi pada masa Orde Baru ini tidak sepenuhnya dianggap berhasil, ya. Jadi ada kegagalan-kegagalan pada demokrasi masa Orde Baru ini. Kenapa dianggap gagal? Yang pertama, karena adanya pembangunan ekonomi yang tidak merata, yang mengakibatkan kesenjangan antara pusat dan daerah. Kemudian yang kedua, itu merebaknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, penyelenggaraan pemilu yang dianggap tidak jujur atau belum jujur dan tidak adil. Yang keempat, kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat. Dan yang kelima, pengakuan HAM yang terbatas. Nah, publik mulai menyadari bahwa nilai-nilai demokrasi sudah tidak ada dalam Orde Baru. Nah, kemudian ada tuntutan untuk mundur, ya, dan kehilangan kepercayaan dari orang-orang terdekat Presiden Soeharto waktu itu, ya. Dan akhirnya Presiden Soeharto menyatakan mundur pada tanggal 21 Mei 1998 atau yang kita kenal sebagai Reformasi 1998 yang sekaligus menandai akhirnya dari era demokrasi Pancasila. Nah, periode yang terakhir adalah periode demokrasi era reformasi, ya. Jadi tahun 1998 sampai sekarang. Nah, proses reformasi politik di Indonesia pasca jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 98 telah membuka peluang bagi tumbuhnya nilai-nilai demokrasi demi mewujudkan suatu pemerintah yang baik. Nah, berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden pada waktu itu B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Nah, masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan demokratisnya. Ini ditandai dengan diadakannya atau diselenggarakannya pemilu dan dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sampai 4 kali, ya. Jadi tahun 99, tahun 2001, 2002, dan 2003. Nah, untuk pertama kalinya pada tahun 2004 bangsa Indonesia melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Nah, pemilu ini diikuti oleh 24 partai politik
yang dilakukan dalam 3 tahap. Nah, hasil pemilihan presiden tahun 2004 menempatkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 sampai 2009. Baiklah, untuk materi demokrasi kali ini Ibu cukupkan sekian. Apabila ada salah kata Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.